Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja cerita kali ini, guys. Oke. Bab 785, lalu aku akan membiarkan mimpinya hancur. Ji Fei bertanya, Qi Yuan menanyakan hal yang sama, dan sekarang Long Qiang bertanya lagi. Saat Zhao Sihai menghadapi Ji Fei dan Qi Yuan, ia memilih menyerah karena ia tidak sebaik mereka dan hanya memiliki ketakutan dan ketakutan di dalam hatinya. Tapi menghadapi Long Qiang, dia merasa rumit dan tidak mau. Bagaimanapun, dia adalah anggota Sekte Merah, yang merupakan eksistensi kuat yang tidak dapat diejek oleh kamar dagang Nancy. Tapi Long Qiang ini sangat sinis dan mengatakannya seperti ini. Hal ini membuatnya sangat sulit untuk menjawab. Akhirnya mendengus, bagaimana Anda, kamar dagang Nancy, bisa menindas orang Hongmen? Zhao Sihai memilih untuk bersikap tegar. Dia tidak bisa membiarkan orang-orang Hongmen menjadi bahan tertawaan dan bahan ejekan di tangannya sendiri. Jika tidak, martabatnya di orang-orang Hongmen akan hancur. Suara mendesing, Long Qiang tiba-tiba melangkah maju. Zhao Sihai bereaksi dengan cepat dan berbalik ke samping untuk menghindar, tapi jelas terlambat setengah pukulan. Patah, telapak tangan Long Qiang telah menamparkan wajah Zhao Sihai. Sekte Merah adalah apa yang bisa ditindas oleh kamar dagang Nancy kita, lalu kenapa? Anda, Zhao Sihai tercengang dan bahkan lebih marah. Baru saja Qi Yuan menamparkan mulutnya, dan sekarang Long Qiang menamparkan mulutnya lagi. Kali ini simetris, kali ini lebih memalukan. Long Qiang tidak memperhatikan sama sekali. Dia melirik ke arah orang-orang Sekte Merah Zhao Sihai yang mengepalkan tangan mereka dan mendekatinya, dengan senyum menghina di wajahnya. Jika kamu ingin mengandalkan lebih banyak orang, ayo berkumpul. Tersenyum menghina dan menggerakkan jari-jarinya, ada sentuhan sarkasme. Pergi, hancurkan dia bersama-sama. Zhao Sihai takut pada Ji Fei dan Qi Yuan, tapi dia jelas tidak takut pada Long Qiang, dan bahkan jika Ji Fei ingin campur tangan, dia dapat menemukan alasannya. Kamar dagang Nancy terlalu sombong. Saat ini, dia tidak takut pemimpin Sekte Merah, Xiao Hongyan, tidak akan berdiri untuk mendukungnya. Zhao Sihai ditampar 2 kali di mulutnya dan menjadi sangat marah. Dia sudah memiliki pikiran dan idenya sendiri, dan wajahnya menjadi lebih tenang dan tenang. Bahkan dia ingin membunuh Long Qiang di depannya dan mengambil kesempatan untuk membangun kekuatannya. Sui Muhan menatap Ji Fei dengan kecemasan dan pengingat di matanya. Tapi Ji Fei sama sekali tidak melihat ke sini. Tong-tong makan, ayah memberimu makan. Ji Fei menyerahkan makanan itu kepada Tong-tong. Ayah sangat baik, kata Tong-tong dengan manis. Percakapan antara ayah dan anak perempuannya membuat Zhao Sihai semakin marah. Dengan ayunan tangannya, selusin anak buahnya bergegas menuju Long Qiang pada saat bersamaan. Ada cibiran acuh tak acuh di bibir Long Qiang, tidak ada rasa takut di wajahnya, dan bahkan ada sentuhan ketenangan yang tiada taraf di matanya. Suara mendesing, tubuhnya seperti seekor citah yang berjalan di antara domba. Tidak ada yang bisa melihat gerakannya dengan jelas dan merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya. Kemudian sekelompok orang jatuh ke tanah. Pada saat ini, Long Qiang sedang berdiri di depan salah satu anak buah Zhao Sihai. Bawahan ini tidak mengambil tindakan sekarang, dan telah memperhatikan tindakan Long Qiang. Dia melihatnya, tapi yang dia lihat adalah adegan di mana seseorang jatuh setiap kali Long Qiang mengambil tindakan. Mengenai cara bergerak, saya tidak melihatnya, itu sangat mengejutkan. Kejutan dari jiwa, karena Long Qiang itu seperti hantu yang bisa menghilang kapan saja. Sekarang aku bisa melihat dan merasakan dengan jelas karena leherku dicekik. Tetapi tidak lagi dapat berbicara, klik.
Tangan Long Qiang yang mencekik lehernya tiba-tiba menegang. Bawahan Zhao Sihai bahkan tidak berteriak. Pupil matanya membesar, wajahnya menunjukkan keterkejutan yang tak terbayangkan. Dan kemudian tubuhnya terjatuh lemas ke bawah. Berdebar, suara jatuh ke tanah terdengar, dan pemandangan menjadi sunyi. Keheningan yang mematikan, Zhao Sihai berdiri di sana, menelan ludah, menatap Long Qiang di depannya, merasa seperti sedang bermimpi. Karena agak sulit baginya untuk percaya, dan bahkan lebih sulit lagi untuk membayangkannya. Dia tahu Ji Fei luar biasa, dia percaya bahwa Qi Yuan sangat kuat. Tapi Presiden Kamar Dagang Nancy yang melompat keluar begitu kuat, sehingga dia tidak bisa mempercayainya. Faktanya, bukan hanya dia, tetapi juga Qi Yuan dan mereka yang dibawa oleh Long Qiang merasa sulit percaya bahwa presiden ini bisa begitu berkuasa. Tapi pada saat ini, mengapa telapak kakimu agak kendor, dan pukulanmu jelas tidak cukup kuat? Kamu pasti berguling-guling di tempat tidur bersama seorang wanita 3 kali tadi malam. Suara lembut Ji Fei Feng terdengar dari jauh. Long Qiang, yang berdiri di tempat kejadian dengan sikap yang sangat mendominasi, langsung tersipu ketika mendengar kata-kata ini, dan mengangkat tangannya untuk menyentuh kepalanya karena malu. Untuk waktu yang lama, saudaraku, aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Suara Long Qiang dipenuhi rasa malu. Ji Fei tidak berkata apa-apa lagi. Tapi pemandangan menjadi lebih tenang, melihat Long Qiang di lapangan. Apakah ini akibat dari terlalu memanjakan diri sehari sebelumnya? Dia membunuh orang secara instan saat dia mengambil tindakan. Bahkan dengan serangan sekuat itu, dia masih belum dalam kondisi puncaknya. Jadi seperti apa kondisi puncaknya? Semua orang tercengang dan tercengang. Menatap Long Qiang, aku tidak tahu di level apa dia berada. Ji Fei berdiri, perlahan menoleh dan menatap Zhao Sihai yang tertegun di lapangan. Siapa namamu? Zhao Sihai merasa tenggorokannya sedikit tercekat dan dia sangat gugup. Setelah berusaha keras membuka mulutnya 2 kali, dia berhasil mengeluarkan kata Zhao Sihai. Zhao Sihai, Ji Fei meminta untuk memverifikasi. Ya, saya Zhao Sihai. Kalau begitu, Anda adalah penatua Zhao Sihai dari Gerbang Merah Pisces, kan? Ji Fei bertanya lagi. Mata Zhao Sihai langsung melebar, dan dia menatap Ji Fei dengan ekspresi yang tak terbayangkan dan mengejutkan di matanya. Dia tidak tahu bahwa Ji Fei telah menaklukkan Lu Guxiang, dan Lu Guxiang mengakui semua rahasia ini. Bagaimana kamu tahu? Zhao Sihai merasa seperti mangsa yang diawasi oleh binatang buas. Dia merasa seperti menjadi daging di talenan. Ji Fei tidak hanya memiliki keterampilan seni bela diri yang tak terduga, tetapi yang terpenting, dia sepertinya tahu segalanya. Anda tahu, sebagai penatua, mereka merahasiakan hal-hal seperti membagi menurut konstelasi. Namun, di depan Lin Fei, tampaknya tidak ada rahasia sama sekali, dan semuanya tampak transparan. Ji Fei tidak menjawab bagaimana dia tahu, tapi memandang Qi Yuan, ciri-ciri kepribadian seperti apa yang dimiliki orang Pisces. Pisces puas dengan status quo, memiliki kepribadian yang beragam, sangat romantis, dan juga sangat rentan menjadi sentimental. Ini adalah konstelasi yang melamun. Qi Yuan segera merespons. Kamu ingin melahap keluarga Sun dan keluarga Zhao. Sepertinya kamu bukan orang yang puas dengan status quo. Apakah kamu punya perasaan romantis? Apakah kamu cenderung sentimental? Aku penasaran dengan ini. Ji Fei jarang mengucapkan 2 kata lagi kepada Zhao Sihai, tapi 2 kalimat ini penuh dengan ejekan. Ekspresi Zhao Sihai terus berubah. Dia terdiam lagi, dan dia merasa tidak berdaya lagi dan lagi.
karena dia tidak tahu bagaimana harus merespons. Tuan, menurut saya ada sesuatu yang benar, Qi Yuan tiba-tiba berkata. Ji Fei mengangkat kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Memang benar aku suka tampil dengan warna-warna indah. Qi Yuan tiba-tiba meninggikan suaranya. Hahaha. Long Qiang langsung tertawa. Kalau begitu aku akan membiarkan mimpinya hancur. Long Qiang sudah berjalan menuju Zhao Sihai. Bab 786 Lu Guxiang vs Zhao Sihai. Long Qiang sangat mendominasi. Bahkan tubuh Long Qiang juga menunjukkan sikap mendominasi seperti Ji Fei. Satu-satunya perbedaan adalah Long Qiang memiliki lebih banyak rasa kemanusiaan dalam dirinya. Tubuh Ji Fei bahkan lebih dingin saat ini, sulit untuk disentuh, dan bahkan menjijikkan dari jarak ribuan mil. Bahkan jika dia hanya mengucapkan beberapa patah kata kepada Zhao Sihai, itu adalah kata-kata yang mengejek, dan itu adalah kata-kata yang membuat Zhao Sihai semakin frustrasi. Sekarang, Long Qiang telah melangkah maju untuk menyelesaikan semua ini, yang membuat Zhao Sihai ketakutan. Apakah perlu untuk memberitahukan hasilnya? Dia menatap Long Qiang dengan pertanyaan dan kewaspadaan di matanya. Dia masih bisa membuat Long Qiang kabur demi uangnya. Namun, dia mengkhawatirkan Ji Fei dan Qi Yuan, karena Qi Yuan dan Ji Fei dapat mengambil tindakan kapan saja. Jika salah satu dari mereka mengambil tindakan, dia akan mati, jadi dia takut. Akhirnya mendengus, Ji Fei, aku menyarankanmu untuk tidak terlalu sombong. Orang Hongmen kami telah dipermalukan olehmu berulang kali. Jika kamu menyinggung kami, tidak akan ada hasil yang baik. Tidak ada pilihan selain bersikap tegar. Dia ingin menakuti Ji Fei dan membiarkan Ji Fei menghentikan Long Qiang. Impianmu sendiri akan segera hancur. Jadi mengapa tidak bergabung dengan Gerbang Merah? Percuma. Long Qiang terus melangkah maju dan berkata. Hati Zhao Sihai mencelos. Dia tidak menyangka Long Qiang begitu bertekad untuk membunuhnya, yang mana ini agak tidak terduga. Ji Fei, bagaimana kalau aku membunuh He Peng Fei untuk melampiaskan amarahmu? Zhao Sihai memikirkan pelakunya dan ingin menggunakan He Peng Fei untuk membiarkan Ji Fei memadamkan api. He Peng Fei cepat atau lambat akan mati. Bahkan jika kamu tidak melakukan apapun, dia akan mati. Qi Yuan merespons lebih dulu dengan ekspresi tenang. Harapan Zhao Sihai baru saja bangkit, tapi padam dalam sekejap, dan dia tiba-tiba merasa bingung. Sebut pintu merah, tapi orang mengabaikannya. Jika Anda ingin membunuh orang, orang tidak peduli. Apa yang bisa kita lakukan? Dahiku mulai berkeringat. Zhao Sihai mengira semuanya terjadi karena He Peng Fei, dan matanya tertuju pada wajah He Peng Fei, menunjukkan niat membunuh. He Peng Fei merasakan tatapan Zhao Sihai dan sudah ketakutan, tapi tiba-tiba. Hahaha, He Peng Fei tertawa. Zhao Sihai, kamu benar-benar tidak manusiawi. Grup Nancy kami awalnya dikelola oleh Lu Guxiang. Anda datang ke sini untuk meminta saya bergabung dengan Anda dan mengesampingkan Lu Guxiang. Saya menyerah kepada Anda dan kemudian bekerja sama dengan Sui Museng sesuai permintaan Anda. Setelah itu mencaplok keluarga Sun dan keluarga Zhao. Kamu sebenarnya ingin membunuhku untuk membayar nyawamu sendiri. Ketika He Peng Fei mendengar Qi Yuan berkata bahwa dia harus mati, dia merasa sedih dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Zhao Sihai merasa seolah-olah dia terkena langsung, dan wajahnya lebih seperti tamparan di wajah yang sangat keras dan menyakitkan. Tetapi, He Peng Fei, diam, dia berteriak dengan marah, mencoba menghentikannya. He Peng Fei mengabaikannya sama sekali. Sebaliknya, dia meludahi Zhao Sihai dan menatap Ji Fei. Pria Pisces tua ini adalah pria yang sentimental.
Lu Guxiang digulingkan dan putranya meninggal. Jadi wanita Lu Guxiang, Sun Qian, melemparkan dirinya ke arahnya, dipeluk oleh dua orang yang melakukan hal-hal kotor. Itu sangat menjijikkan. Anda, Zhao Sihai merasa seperti dia dikupas lapis demi lapis. Itu sangat mengasyikkan dan tidak nyaman. Sangat menyakitkan, ini sangat tidak nyaman. Baru saja ketika Ji Fei menggodanya tentang asmara, dia merasa perselingkuhannya terlihat. Nah, lebih baik kali ini, sudah diceritakan langsung oleh orang lain. Sangat memalukan dan sangat memalukan. Aku tidak menyangka pintu merah ini akan memiliki pemandangan yang begitu menarik. Ji Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek, dan pada saat yang sama memandang He Pengfei. Kamu menelepon Lu Guxiang dan membiarkan Lu Guxiang memutuskan bagaimana menangani masalah ini. Zhao Sihai segera berseru dan menggelengkan kepalanya. Ji Fei, kamu, jangan melangkah terlalu jauh. Dia menjadi gugup sekarang. Lu Guxiang sudah sangat membencinya. Sun Jianjun telah mengingatkannya dengan cara yang halus untuk tidak bertindak terlalu jauh. Dan kali ini saya datang ke sini untuk merebut markas Lu Guxiang dan mengendalikan grup Nancy yang dia kendalikan. Jika masalah ini terungkap, Lu Guxiang tidak hanya akan membencinya sampai mati, tetapi begitu orang lain di Hongmen mengetahuinya, dia, Zhao Sihai, juga akan tenggelam dalam air liur. Karena He Pengfei putus asa, dia tidak lagi ragu. Dia langsung mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Lu Guxiang. Panggilan itu segera tersambung, dan He Pengfei segera menangis dan berkata, "Penatua Lu, aku minta maaf padamu." Lu Guxiang di seberang sana tertegun, "Apa yang terjadi? Zhao Sihai menyuapku, dan aku mengkhianatimu, Wu." He Pengfei selesai berbicara dengan keras dan menangis dengan penyesalan. Lu Guxiang di seberang sana merasa bingung dan bahkan lebih marah lagi. Apa yang terjadi? Perilaku patuh Zhao Sihai dan Sun Qian telah membuatnya sangat marah dan muak. Sekarang mereka disuap oleh rakyatnya sendiri. Lu Guxiang akan meledak amarahnya. Ji Fei mencibir dan berkata, "Sederhana sekali. Zhao Sihai telah merebut istrimu. Dan sekarang dia di sini untuk merebut kekuatanmu dan mencoba membuatmu menonjol." Ledakan, suara Ji Fei terdengar, membuat Lu Guxiang di seberang sana merasakan seluruh tubuhnya tegang, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Kata, "Tuan Ji," hampir keluar dari mulutnya, berpikir bahwa hubungan yang telah disuapnya oleh Ji Fei masih dirahasiakan. Dia hanya bisa berpura-pura tidak mengetahuinya. Dia membidik Zhao Sihai, "Zhao Sihai, kamu sangat tidak tahu malu. Kamu benar-benar melakukan hal yang tidak senonoh. Saya akan melaporkannya kepada Master Sekte dan Penatua Sun sekarang." Zhao Sihai merasa matanya menjadi gelap, dan dia merasa bingung dan putus asa. Terutama ketika dia mendengar tentang laporan kepada pemimpin sekte dan Penatua Sun. Jika ini adalah laporan yang benar, dia akan membatalkannya. Sun Jianjun sekarang mendukung Lu Guxiang. Jika dia merampas kekuasaan Lu Guxiang, bukankah dia juga merampas kekuasaan Sun Jianjun? Grogi, takut, dia dengan cepat berkata, "Lu Guxiang, mudah untuk membicarakan apapun. Kami." "Omong kosong, bisakah kamu membunuh putramu dan mendedikasikan istrimu untuk ditiduri semua orang?" Lu Guxiang benar-benar gila, berdengung, kata-katanya secara langsung membuat Zhao Sihai merasa tidak bisa berkata-kata dan tidak bisa berkata-kata. "Lu Guxiang, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan?" Zhao Sihai tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak padanya. Dia ingin mencari solusi. "Aku akan membiarkanmu keluar dari pintu merah, dan kamu tidak akan mati dengan baik." Lu Guxiang diliputi amarah dan kesal saat memikirkan Sun Qian dan Zhao Sihai hidup bersama.
Lu Guxiang, apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan itu? Aku, Zhao Sihai, bukanlah pecundang. Zhao Sihai ingin bersikap keras dan berkata dengan keras. Lu Guxiang mencibir, "Oke, kalau begitu kita tunggu saja sampai ketua sekte memutuskan." Keputusan, oke, biarkan pemimpin sekte yang memutuskan. Mari kita lihat apa hasilnya, Zhao Sihai berkata dengan tegas. Saat ini, ponselnya berdering, dan itu benar-benar panggilan dari Xiao Hongyan. Zhao Sihai merasakan sensasi di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia baru saja melihat hantu, dan tangannya semakin gemetar, dan dia secara tidak sengaja menekan tombol jawab, dan suara dingin Xiao Hongyan segera terdengar dari dalam. Bersambung.